untuk membangun fa'inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wal maqalatu sadisatu wa 'ishruna, maqalah yang ke-26 dari bab syari pada halaman 294. An Suqaiqin al-Bariqi. Makalah ini bersumber dari Suqaiq al-Bariqi. Ini al-Bariqi sebuah daerah di Khorasan di Iran, Balkh, di daerah Balkh. Makanya karena dia orang Balkh, maka dia menisbahkan dengan al-Bariqi, ya. Annahu qala, sesungguhnya dia telah mengatakan, kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrati. Imam atau Sayyid Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrati, berjalan di pasar-pasar kota Basra. Ini sebuah kota di Irak. Fajtama'an nas ilaihi, maka banyak orang yang berkumpul, ya, untuk menemui Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini seorang tokoh sufi besar. Dia itu hidup pada abad ke-1 Hijrah. Jadi masih awal itu. Kalau lihat sejarahnya, beliau ini awalnya adalah anak dari seorang penguasa daerah Balkh, itu di Khorasan di Iran, ya, yang kemudian pada saat dia berburu, itu kan tradisi orang-orang kerajaan begitu, ya, anak kerajaan, ketika dia berburu di sebuah hutan, lalu ada suara yang tidak tahu, ya, yang dia tidak tahu dari mana sumbernya. Cuma beliau mendengar suara tersebut mengatakan bahwa apakah hanya ini tujuan hidupmu di dunia? Ya. Jadi sebetulnya dia orang yang beriman dengan kemewahan. Nah, jadi ada suara-suara mempertanyakan, apakah kamu itu dihadirkan di dunia ini cuma begini aja, ya, tiap hari menikmati kemewahan, kadang-kadang berburu, gitu ya. Nah, sejak itu dia mulai tersadar, dan meninggalkan kerajaan bapaknya. Lalu dia pindah ke Makkah, ya, dia pindah ke Makkah. Dia di sana dia menjadi seorang yang zahid, yang zahid, orang yang tidak lagi memedulikan dunia. Jadi dia meninggalkan dunia sama sekali, meninggalkan kemewahan. Dia hidup menjadi seorang zahid. Jadi nama lengkapnya itu Ibrahim bin Adham bin Sulaiman bin Mansur al-Bariqi. Kemudian beliau pindah ke Syam, ya, mencari ilmu di Syam. Kemudian dia ke Basrah, gitu. Nah, ini rangkaian perjalanan spiritual beliau. Ya. Kalau gelarnya itu Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq itu panggilannya Abu Ishaq. Qala Ibrahim bin Adham,
Ibrahim bin Adham berkata, hina sa'aluhu, ketika orang-orang bertanya kepadanya, an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ya. Jadi mempertanyakan, jadi orang-orang di pasar-pasar Basra, karena mereka tahu siapa sosok Ibrahim bin Adham, ya, seorang tokoh besar, tokoh sufi, ya, yang zuhud, yang terkenal dengan apa ya, dengan kealimannya, ya. Maka mereka mempertanyakan tentang ayat firman Allah, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti aku akan penuhi. Ya, ini janji Allah. Nah, kenapa mereka mempertanyakan? Wa inna mundu dahrin, dan sungguh kami ini sejak 1 tahun ini nad'u, berdoa, falam yastajib lana, ya, maka kami enggak diperkenankan. Artinya apa? Doa kami enggak diijabah, doa kami enggak dipenuhi. Padahal ayat tersebut jelas mengatakan ud'uni astajib lakum. Jadi kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengijabahnya, aku akan memenuhinya. Ini kan jadi pertanyaan, ya, kenapa kok setahun ini kami semua berdoa, ya, nggak ada yang diijabah, nggak ada yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini faktornya apa? Bukan ya? Nah, terkait dengan doa, ini kita memang diperintahkan untuk banyak berdoa, ya. Karena Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, malam yas'alillah, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, gitu ya, dia ghadab alaihi, maka Allah akan marah kepada orang tersebut. Makanya kita itu apa? Setiap saat diminta berdoa. Karena kalau kita nggak berdoa, justru Allah marah sama kita. Ini kan beda dengan kita. Kalau kita diminta sama orang, keseringan ya marah, gitu kan ya. Orang minta mulu gitu kan, minta lagi gitu. Tapi kalau Allah justru semakin sering kita minta, Allah semakin suka kepada kita. Kebalikannya. Nah, ini persoalannya oleh orang-orang Basra, Pak. Kami udah sering banget doa, tapi kok enggak juga dikabulkan, gitu kan ya. Faqala Ibrahim, maka Ibrahim bin Adham menjawab, ya ahlal Basra, wahai penduduk Basra, li'annahu qad matat qulubukum min asyrati asya'a, karena sesungguhnya hati-hati kalian itu sudah mati, min asyrati asya'a, dari 10 hal. Jadi ada persoalan sebetulnya. Jadi kenapa doa Anda itu nggak diterima, doa Anda itu nggak dikabulkan? Jadi kata Ibrahim bin Adham, ada 10 hal yang hatimu udah mati. Ini jadi penyebabnya. Fa kaifa yustajabu du'a'ukum, maka bagaimana mungkin doamu bisa dikabulkan? Karena hatimu sudah mati, ya. Maka ya mana mungkin doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaluha, nah ini diuraikan satu persatu. Awaluha, yang pertama dari 10 macam hal tersebut, annakum arabtumullaha, sungguh kamu itu sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu, ya, sudah paham benar zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipahami? Annahu khaliqukum wa raziqukum, sesungguhnya Allah lah yang menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu. Udah paham itu, ya. Jadi kalau ditanya, Anda itu yang menciptakan siapa? Ya Allah. Yang memberikan rezeki, ya Allah. Sudah paham benar. Ya, sudah arif itu, sudah paham benar. Tapi apa? Walam
kalian itu tidak menunaikan hak Allah. Ya. Kenal Allah, gitu, tapi tidak melaksanakan hak Allah, tidak memberikan hak Allah. Mana hak Allah? Bi alam ta'buduhu kama amarakum. Ya, yaitu kalian tidak menyembahnya sebagaimana yang Dia perintahkan kepada kalian. Nah, ini apa namanya? Ya, ibadahnya nggak bagus gitu ya. Kita tahu bahwa Allah itu pencipta kita, yang memberikan rezeki kepada kita, tapi tidak kita tunaikan umpamanya hak Allah. Apa itu? Sholat 5 waktu itu merupakan min hukukillah. Ya. Puasa Ramadan min hukukillah. Kemudian zakat itu min hukukillah. Nanti pergi haji min hukukillah. Dan banyak dari kewajiban yang lain yang Allah perintahkan tapi tidak dikerjakan. Gitu. Ini yang jadi pokok masalah yang pertama. Ya, kenapa doa orang-orang Basrah itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini kan cermin buat kita. Nasihat dari sini, ya, sudahkah kita sholat yang 5 waktu? Ketika kita sudah sholat, seberapa kualitas sholat yang kita dirikan? Ya, itu kan menjadi pertanyaan lagi tuh. Ya, sholat, tapi ketika kita sholat, hati kita kemana-mana. Ya, dalam satu pernyataan Allah berkata, ada yang bertanya kenapa kok Allah nggak mengabulkan doa seseorang? Kata Allah, bagaimana aku kabulkan? Dia berdoa hatinya kemana-mana. Hatinya itu tidak bersama aku, gitu kan ya? Gitu. Jadi mana mungkin? Nah, ketika kita sholat, umpamanya, apakah sholat kita itu sesuai dengan tuntunan? Jangan-jangan, ya, sholat yang dilakukan itu adalah sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, ini pun jadi masalah, sehingga sulit untuk doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kan kembali kepada ilmu, gitu kan ya. Nah, sejauh ini sudah mengajarkan sholat. Nah, di situ kan kita harus sholat secara ilmu, ya, bukan sekedar sholat tapi sholatnya pakai ilmu. Harus benar sholatnya. Puasanya benar nggak? Kan gitu kan ya. Nah, kalau Imam Ghazali kan membagi puasa jadi 3 tuh, ya, shaumul umum. Kemudian shaumul khusus, ada lagi shaumul khusus, gitu. Puasa yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang yang khusus, yang ketiga puasa orang yang khusus, sangat spesial, ya, VIP. Nah, itu kan juga dipertanyakan, ya, zakatnya udah bener belum, gitu kan ya, bukan zakat fitrah doang, zakat hartanya udah bener belum, dan seterusnya. Itu menjadi hal yang harus kita penuhi sebelum kita meminta kepada Allah. Ini bukan berarti Allah membutuhkan kita, enggak, ya. Dalam tauhid kita apa? Seberapa banyak pun manusia yang tidak menaati Allah itu enggak akan mengurangi, ya, kebesaran Allah. Ya. Seberapa pun banyak orang taat kepada Allah itu tidak akan menambah kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Jadi sebenarnya kita yang butuh, ya, kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Yang pertama, ya, yang pertama. Adapun ada yang bertanya, itu orang-orang yang apa namanya nggak sholat, nggak itu hartanya banyak, ya, rezekinya diberikan banyak, ya itu belum tentu itu bagian dari ridho Allah. Bisa jadi itu istidraj, ya, diulur-ulur terus. Nanti pada saatnya baru terkena sesuatu yang mungkin apa namanya menakutkan bagi dia, ya. Jadi jangan melihat itu orang kok nggak sholat, gitu ya, ya sama sekali nggak ibadah, tapi kok kekayaannya banyak bener, ya. Ya ini tidak ke sana arahnya. Artinya bisa jadi
membaca Al-Quran, walam ta'malu bihi, tetapi kalian tidak mengamalkan bimadmunihi, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Baca Quran tadi ya, kan bagus tuh. Tapi kita tidak memahami makna Al-Quran dan tidak mengamalkannya. Kan kalau mengamalkannya harus paham dulu, gitu kan ya. Nah ini kalau kita lihat ya, mungkin walaupun tidak bisa ditarik secara umum, namun sekarang ya terlihat jangankan memahami, melaksanakan ajaran Al-Quran, membaca saja juga tidak, gitu kan ya. Membaca saja tidak. Mungkin bagi yang umur kayak saya begini ya, dan puluhan begini, ini kan masih ingat ya. Dulu itu kalau habis maghrib semua baca Quran. Itu saya ingat betul tuh di Kampung Baru, walaupun pakai pelita, lampu tempel, tapi setiap mau baca Al-Quran. Setiap baca Al-Quran. Itu masih kenal saya itu. Ya, hampir semua rumah kalau harus maghrib itu membaca Al-Quran. Cuma kan nggak hanya itu, gitu. Maksudnya apa? Quran itu bukan cuma dibaca, walaupun memang membaca Al-Quran itu suatu pahala, ada pahalanya. Ya, apa itu Al-Quran apa? Kalamullah al-munazzal, ya, ada Nabi Muhammad SAW al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran itu dengan membaca saja itu sudah menjadi ibadah. Ya. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan atau dinilai ibadah dengan membacanya. Nah, tuntutan terendah yang membaca. Maka harus ada apa? Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Kan Nabi bisa begitu. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, bukan dengan kaligrafi Al-Quran. Ya. Nabi enggak menyebut hiasi rumahmu yang kaligrafi Al-Quran, ya. Tapi Nabi apa? Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Ya, buat apa kaligrafi di sudut sini pasang kaligrafi, tapi Quran enggak dibaca. Ya bukan agak manfaat sih ya, tapi nggak pantas lah gitu ya. Ini yang kedua. Jadi kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena ya kata Syekh Ibrahim bin Adham, ya, Anda itu cuma baca Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Watsalitsu, yang ketiga, annakum idda'aitum adawata iblisa wa walaitumuhu. Sesungguhnya kalian idda'aitum, ya, mengaku adawata iblisa sebagai musuh iblis. Wa walaitumuhu, ya, tapi kalian justru berteman dengan iblis. Kan begitu, kata Allah, apa kata Ibrahim Adam, kalian itu ya sudah menyatakan diri sebagai musuhnya iblis, tapi kenyataannya justru kalian berteman dengan iblis. Ini kan apa? Ya apa namanya? Apa yang disampaikan Ibrahim bin Adam ya tajam benar gitu ya. Gitu ya. Kita memusuhi atau menjadi musuh iblis, tapi kok kelakuannya sama dengan iblis. Itu yang menjadikan doa tidak terkabul. Ayatnya ba'tumuhu bi awamiri, maksudnya lah engkau menaati, mengikuti iblis bi awamiri, ya, terhadap perintah-perintah iblis. Padahal iblis sendiri kan begini. Kalau lihat ayat ketika iblis diusir oleh Allah, ya, iblis itu doanya dikabulkan. Jadi dalam satu ayat ya, itu di sana iblis kan ketika diusir mengatakan begini,
Ini al-A'raf ya, al-A'raf 14-15. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, ya, anzirni, tunggulah aku, maksud berilah kesempatan kepadaku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Makanya iblis itu gak mati-mati kan, dia terus saja. Diminta begitu, diminta pada Allah. Dia paling saya diusir, tak apa-apa, tapi berikan saya kesempatan sampai hari kiamat. Allah berfirman, innaka minal munzolin. Ya, kata Allah, sesuai kau diberi kesempatan sampai nanti. Jadi apa namanya, permintaan iblis itu diperkenankan, ya, diperkenankan. Maka dari ayat tersebut sebetulnya, ya, ini memberikan satu semangat buat kita, ya. Kalau menurut penulis kitab ini, ya, iblis saja doa diperkenankan. Masa sih kita ini yang lebih mulia dari iblis nggak mau berdoa? Jadi kan, ya, kalau kita ambil pelajaran daripada itu, ya, jadi ayat Al-A'raf 14-15 itu memberikan satu motivasi kepada kita, ya. Kenapa sih kita nggak mau berdoa? Nah, ini walaupun nanti Ibrahim bin Adham menyampaikan hal-hal yang membuat doa kita terkabul gitu ya, tapi tidak juga sebetulnya. Artinya poin-poin yang diberikan ini bisa saja orang sudah penuhi, kok nggak dikabulkan juga. Nah, itu kenapa? Ada juga bagian di mana ketika kita meminta, Allah yang Maha Tahu melihat kalau diberikan ente bakal beres. Gitu kan ya, lebih gak usah. Ini kita nggak paham ini. Artinya apa? Kalau kita minta kepada Allah lalu diberikan apa yang kita minta, boleh jadi karena Allah sayang gak diberikan. Kenapa gak diberikan? Kalau diberikan, ya, Anda itu kemungkinan berubah sifat. Seperti itu, ya, bisa seperti itu. Seperti kan ada dulu sahabat Nabi minta apa? Minta agar diberikan rezeki yang banyak gitu ya. Nabi kan nggak mau kasih kan? Nabi nggak mau doain, karena doa Nabi masih dikabul. Ya, akhirnya apa? Minta lagi. Nabi apa? Nabi doakan agar dia punya rezeki yang banyak. Mulailah punya apa? Domba, gitu kan? Makin berkembang kan? Makin berkembang, makin banyak lupa dengan sholat jamaah. Karena Nabi paham benar watak orang ini, kalau dia didoakan, ya, dan Allah berikan pasti nggak beres, gitu, ya. Makanya di sini apa? Walaupun nanti Ibrahim bin Adham menyampaikan 10 hal yang menyebabkan doa kita nggak terkabul, bisa jadi bukan karena itu, ya. Karena memang Allah sayang pada kita. Ibaratnya kalau kita punya anak, ya, minta permen, minta es. Uang kita ada, kita bisa berikan, tapi karena sayang, ya, nanti kalau kita berikan malah jadi sakit gitu, maka kita nggak berikan. Nah, itu kan sama saja begitu ya. Kalau dianalogikan, dikiaskan ya kayak begitu. Warabi'u, yang keempat, annakum idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu. Kalian itu, ya, mengaku menyintai Rasul, tapi justru kalian meninggalkan akarnya. Contoh dari amalnya Rasul, ya, ngaku cinta Rasul, tapi sunnah-sunnah Rasul nggak dikerjakan. Ya, sunnah atau sunnahnya, ayat toriqah tahu, yakni toriqahnya jalannya, falam taqtadubi, kalian nggak ikutin tuh jalannya Rasul. Ya, ini pun jadi menghambat. Kan ya, jadi penghambat. Ini kan sunnah Rasul banyak, cuma ada orang yang apa namanya, ini sekedar jok aja gitu, apa namanya, dia nikah lagi. Apa? Idda'aitum hubbal jannati. Sesungguhnya kalian mengaku menyintai surga, walam ta'malu,
ya laha, tapi kalian nggak mengerjakan ya hal yang terkait dengan amal-amal menuju surga. Syekh Nawawi katakan ai lam ta'malul amala al-musila ilaiha. Kalian tidak melakukan amal yang dapat menyampaikan ke surga. Kepengen masuk surga tapi amal menuju surga enggak dikerjakan. Ya, ini pun jadi penghalang. Dia penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jalan ke surga ya kita paham lah gitu ya. Kita maunya ibadah yang rajin, yang wajib maupun yang sunnah, gitu kan ya. Kemudian sedekah, itu kan supaya jalan ke surga. Tapi itu kita nggak kerjakan, ya. Nah ini pun seperti kita membohongi diri sendiri. Ya. Kita pengen masuk surga, tapi tidak mau mengerjakan hal-hal yang dapat menyampaikan kita ke surga. Wasadisu, dan yang keenam, annakum idda'aitum khawfan nari. Sesungguhnya kalian itu mengaku takut kepada api neraka. Walam tantahu anil dunubi, ya. Sedangkan ya engkau tidak menahan diri dari perbuatan dosa. Air mutiati binari, yang dapat menjurumuskan Anda itu ke neraka. Ya, maka kata Sayyidina Ali, silakan berbuat dosa sekehendakmu, sesuai dengan kekuatanmu menahan api neraka. Itu kata Sayyidina Ali begitu, ya. Silakan Anda berbuat dosa seukuran Anda itu mampu untuk menahan panasnya neraka. Kan begitu, ya. Kalau kita memang udah nyanggup ya silakan aja. Makanya ada satu, mungkin bapak-bapak pernah baca itu, petinju Muhammad Ali kemana-mana kan bawa korek api, bawa pemantik. Apa tujuannya? Kata beliau, kalau saya tiba-tiba terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, maka saya hidupkan pemantik api tadi, saya arahkan ke badan saya. Artinya apa? Baru korek api udah panas, apalagi api neraka. Itu dianggap apa yang dilakukan Muhammad Ali begitu. Ya. Jadi ketika ingin mengerjakan perbuatan dosa, dia selalu ingat loh, api neraka. Gitu ya. Nah, ini kalau apinya dunia kan berapa persen yang kecil sekali. Nah ini yang apa? Yang dapat menyebabkan doa-doa kita, kata Ibrahim Adham, itu tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan itu banyak mengarah kepada neraka. Ya. Padahal tahu bahwa dirinya itu takut pada neraka. Ya. Makanya ada di Taurat gitu. Jadi ajib itu, ya. Jadi kata Allah, Pak, ajib itu, aku heran kepada orang yang tahu tentang siksa neraka yang begitu menyakitkan, tapi mengerjakan perbuatan dosa. Ya. Kenapa? Aku juga heran orang yang kepengen masuk surga tapi amal perbuatannya tidak atau bukan amal-amal yang mengarah kepada surga. Itu ada di bagian kitab Taurat, hal seperti itu. Wasabi'u, faktor yang ketujuh, annakum idda'aitum, sesungguhnya kalian mengaku, i'taqadtum, meyakini, anna mauta haqqun, bahwa kematian itu adalah sebuah kebenaran, aywaqi'un, sesuatu yang pasti terjadi, la budda minhu, ya, yang memang wajib akan dialami oleh setiap orang. Kita tahu itu. Kita ini nggak bakal hidup selamanya di dunia, pasti akan ada kematian. Ya,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tahu tuh, gak ada yang tahu, semua tahu. Ya. Bahkan orang yang kubur pun tahu. Yang kamu mungkin nggak tahu, pasti tahu akan mati. Cuma kan bedanya begini, kalau kita ya setelah kematian meyakini ada kehidupan berikutnya. Nah, kalau kelompok ateis mereka tidak meyakini ya bahwa setelah kematian ada alam berikutnya. Jadi kalau lihat sejarah itu paham komunisme itu ya Marxisme yang tidak meyakini adanya hari kemudian pembalasan sebetulnya udah lebih dulu daripada Marx ya. Gitu. Siapa itu? Itu kelompok Dahriyah. Itu udah ada sejak dulu itu yang namanya kelompok Dahriyah. Itu kelompok yang meyakini bahwa setelah kematian selesai. Kematian selesai. Ya. Nah ini kalau kita ya meyakini bahwa yang kemarin itu hak, sesuatu yang hak. Walau tasta'idzu lahu ya, tapi kalian itu enggak menyiapkan diri untuk kematian. Ailam tata'ahhabu bi'yanil amali shalih ajli. Ya, ini maksudnya apa kata Syekh Nawawi? Kalian tidak mempersiapkan diri ya untuk atau dengan melakukan amal-amal shalih li ajli ya untuk mempersiapkan kematian tersebut. Ini kan ya harusnya paham gitu ya. Ya tapi begitulah manusia gitu ya. Paham bahwa dia akan mati ya. Kemudian akan ada kehidupan di alam barzakh sebagai memberikan bentuk hukuman dan penghargaan ya, pahala dan dosa dalam bentuk siksaan dan kenikmatan itu ada. Ya tapi apa? Banyak orang yang terlena dengan dunia. Maka dalam istilah Imam Al-Ghazali itu termasuk orang yang tertipu. Ya, al-mughtarrin, orang-orang yang tertipu. Maka beliau menyusun ada kitab sendiri yang namanya orang-orang yang tertipu. Itu ada satu kitab khusus. Nah ini orang-orang yang memang ya terlena dengan kehidupan di dunia sehingga mereka beranggapan ya dunia ini seperti kekal, gitu ya. Mereka sepertinya hidup selamanya di dunia. Makanya apa? Korupsi, itu kan ya segala macam. Ya padahal kan dibatasi hidupnya, nggak selamanya ada di dunia. Cuma kalau dikira orang melakukan korupsi kan sepertinya dia yakin dia akan lama di dunia. Ya, padahal cuma sebentar. Sehingga perbuatan-perbuatannya itu tidak mencerminkan bekal untuk mendapatkan kebahagiaan saat kembali kepada Allah SWT di alam barzakh. Ya. Ya kan lama kita dalam barzakh itu. Ya. Alam barzakh itu alam yang membatasi menjadi batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Kan lama itu. Ya, lama. Kita berapa lama nungguinnya? Jadi kalau umpamanya kiamat tahun berapa terjadi? Ya. Maka selama di alam barzakh, kalau selama kita hidup di dunia itu kita penuh dengan amal soleh, yang kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan sepanjang kita menunggu. Ya. Tapi kalau ada yang amal di dunia yaitu amal-amal dosa yang dimurkai Allah, gitu kan ya, maka nanti di alam barzakh ya begitu kondisinya, terus menerus dalam kondisi yang tidak nikmat sampai datangnya hari ya kan lama ya. Kita hidup berapa sih di dunia? 70 tahun ya, 80 tahun seperti itu. Tapi masa menunggunya itu di alam barzakh bisa ratusan tahun ya. Kan pilihan kita ya ini adalah kehidupan yang menipu ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Qur'an wa mal hayatud dunya illa mata'ul
hanyalah mata ulu, ya kenikmatan yang menimpa. Kelihatannya nikmat, tapi itu al-ghurur, ya sebuah tipuan saja. Banyak orang terlena dengan dunia. Itu yang ke-7, ya, yang ke-7. Padahal dia kata Nabi apa? Kafa bil mauti wa izah. Nabi bilang kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Ada ulama mengatakan nasihat yang tidak berbunyi adalah kematian. Jadi kalau kita menyaksikan setiap hari ada kematian, kita datang melayat orang yang meninggal, itu kan nasihat buat kita. Nanti pun kita akan begitu, seperti itu. Ya. Maka Nabi katakan apa? Kafa bil mauti wa izah. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat yang hidup. Wasaminu faktor yang ke-8, annakum istaghatum bi'uyubi ghairikum bil irtiyabi. Sungguh kalian itu menyibukkan diri dengan aib orang lain. Ini pun gejala umum, apalagi sekarang, ya. Itu orang banyak yang sibuk dengan aib orang lain. Dibicarakan aib orang, gitu kan ya. Itu paham benar itu. Ya, bil irtiyabi dengan melakukan ghibah. Ya, melakukan ghibah. Kita ngomongin orang, nah itu kan kita sebenarnya apa? Kok sibuk masih ngomongin orang, gitu. Ya. Padahal kalau kita amati lebih dalam, itu nggak ada gunanya. Tapi kita sama mengakui dengan ghibah itu nikmat banget. Nikmat banget. Ya, kita ngomongin orang, itu nikmat banget. Sangat nikmat. Ya. Ghibah. Wa taraktum uyuba anfusikum, tapi kalian sendiri meninggalkan aib, ya. Aib yang ada pada diri sendiri. Jadi aib orang lain kita tahu benar, kita bicarakan, aib kita sendiri kita nggak pernah peduli, ya. Ini kan ghibah. Ghibah ini ya terlalu berbahaya ya kalau menjadi suatu kebiasaan. Ya, kenapa? Susah minta maafnya. Makanya di sana apa? Allah nyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, dalam surah Al-Hujurat itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Gitu. Jadi Allah apakah seseorang di antara kamu menyukai ayakula makan daging saudara sendiri? Ya. Jadi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan, makan daging saudara dia udah mati. Fakarihtumu, pasti kamu bersuka. Ya. Nah, apa sih maksudnya? Dulu ingat ketika Cak Nur menyampaikan masalah ini, ya, dalam satu kajian, beliau mengatakan apa? Kenapa Allah bilang begitu? Karena orang yang dibicarakan keburukannya itu kayak mayat. Kenapa kayak mayat? Gak bisa bela diri, karena dia nggak ada di situ. Kita ngebicarain jeleknya si A-nya nggak ada di majelis. Dia ada di mana-mana, kan nggak bisa bela diri dia. Jadi menjadikan orang yang kita bicarakan kayak mayat. Kalau ada orang yang bisa memberikan klarifikasi, apa yang Anda
bicarakan itu salah, saya ini begini-begini, kan gitu kan. Maka kalau kita mau mengkritik orang, keburukannya silakan. Kenapa? Dia bisa menjawab. Ya. Itu jauh lebih bagus daripada apa? Kita membicarakan keburukannya di saat dia tidak ada di tempat. Maka ya, kata Cakul apa? Ya begitulah orang yang menggibah itu sepertinya dia menempatkan objek gibahnya seperti mayit. Kenapa kayak mayit? Ya nggak bisa apa-apa. Ya, orang yang dengar dia tahunya jelek aja dia. Ya, padahal mungkin tidak. Tapi dia nggak bisa membela diri. Kenapa? Dia nggak ada di tempat. Gitu. Biarlah ta'awunu fi tathhiriha, ya, di mana kalian tidak mau mengubah diri, ya, fi tathhiriha untuk mensucikan diri sendiri. Ya, jadi begitu repotnya dengan cacat orang lain, tapi cacat sendiri nggak mau diperbaiki. Nah, ini kan celaka. Padahal setiap orang punya aib ya. Nikmat yang paling besar adalah selain iman dan Islam, sehat dan afiat, juga nikmat yang paling besar adalah Allah menutupi aib kita. Coba dah, ya. Seandainya aib kita dibuka oleh Allah, orang tahu, habislah kita. Gak ada yang percaya begitu. Kenapa? Dibuka aibnya. Tapi Allah tutupi aib kita. Ya, Bapak tidak tahu aib saya, gitu. Dan saya tidak tahu aib Bapak, gitu. Karena itu nggak mungkin. Ya, Allah tutupi, tapi nggak mustahil satu saat Allah buka aib itu. Mungkin karena udah keterlaluan ya, dibuka aib kita. Bisa jadi begitu kan? Alhamdulillah, kita semua sama dalam kondisi berbahaya untuk masalah ini. Watasyaum, atau yang ke-9, annakum ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurunahu. Kalian makan rezeki dari Allah, tapi kalian tidak mau bersyukur. Ya, itu yang menyebabkan doa tidak diterima oleh Allah. Ya, kita tidak pernah bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Fasyukrul 'abdi lillahi ta'ala tana'u 'alaihi bi dzikri ihsani ilaihi. Cara bersyukur seorang hamba kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah. Jadi dia pujian kepada Allah bidzikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikan Allah ilahi kepada diri orang tadi, tsumma ta'atuhu lillahi ta'ala, kemudian dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur kita pada Allah. Kita sholat lima waktu yang rajin, benar, ya, dan semua hal-hal yang sifatnya taat itu kita lakukan, itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asr yang terakhir, yang ke-10, annakum tadfanuna mautakum, sungguh kalian telah menguburkan orang-orang yang telah meninggal dunia, marratan ba'da marratin, berkali-kali, wala ta'tabiruna, sayangnya kalian tidak mengambil pelajaran, aidatat azuna bihim, tidak mengambil nasihat dari menguburkan mayit tadi. Ya, jadi kita itu sering menguburkan mayit, tapi kok ngambil pelajaran, kok kita pun nanti akan begitu. Walau tadakkaruna, dan kau tidak mengambil atau tidak mengambil pelajaran, tadakkarun, mengingat-ingat. Fa in kuntum tadakkaruna fatarawuna bima fa'il khair. Jika kalian menyadari semua itu, maka kalian akan suka berbuat pada kelompok orang yang berbuat baik. Wa tarhabuna bima fa'il syarri, dan akan melarikan diri, menjauhkan diri dari kelompok-kelompok orang yang melakukan perbuatan yang buruk. Ya, jadi kalau kita ingat bahwa kita pun akan seperti itu, maka kita akan berusaha dekat kepada orang-orang yang berbuat baik dan menjauhkan diri dari orang-orang yang berbuat keburukan. Ya. Mesti dia nanti baru lanjut, ya. Wa'adib bin Abi Hatim. Baiklah para bapak yang saya hormati, ya, ini yang kita bahas. Ya, nasihatnya bukan nasihat saya, ini nasihat dari Ibrahim bin Adham, ya, yang menyampaikan saja, gitu ya. Tapi ini sekaligus kritik buat kita semua, betapa mungkin ada
satu, dua atau tiga yang kita lakukan, ya, yang mungkin itulah yang menjadikan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan dengan membaca nasihat dari Ibrahim bin Adham ini, ya, kita akan semakin lebih baik, ya, dan berupaya untuk menghindari hal-hal yang menjadi penghalang atas doa kita yang mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mohon maaf bila ada banyak hal yang tidak sempurna dari penyampaian saya karena keterbatasan kemampuan saya, dan bila mana ada yang keliru yang salah, tidak bosan-bosan saya minta untuk dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam.